Shalom, selamat malam Jemaat GBPS yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai untuk mengikuti ibadah kategorial pada malam hari ini, dan kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang begitu setia menaungi setiap kehidupan kami dengan anugerah Tuhan. Biar setiap hidup kami boleh bersyukur kepada Tuhan melalui pujian dan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari saya mengajak jemaat-jemaat yang ada di rumah saat ini untuk kita menaikkan pujian. Saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari sama-sama jemaat katakan, kami percaya Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku
Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat pemahaman Alkitab yang saya kasih dan yang dikasih Tuhan, marilah pada malam hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Ini adalah ayat yang sudah tidak asing lagi, tetapi biarlah melalui pembelajaran kita bersama kita bisa menangkap pesan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mendengar atau membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, menyimpannya di dalam hati dan belajar untuk melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberi judul perenungan kita pada malam hari ini, Allah yang menyediakan. Kalau kita mempelajari kitab Filipi ini, menurut para teolog kitab Filipi ini adalah surat Filipi ini adalah surat sukacita, surat sukacita. Surat yang diberikan kepada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ini adalah dinamakan surat sukacita. Mengapa dikatakan surat sukacita? Karena kalau Bapak Ibu menyelidiki di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ini, mulai pasal 1 sampai pasal yang keempat, ada 16 kata sukacita. Makanya di sini dikatakan bahwa surat ini adalah surat sukacita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pada saat Rasul Paulus menulis surat ini, dia benar-benar dalam keadaan yang sukacita secara jasmani atau secara daging? Mungkin pada waktu itu Rasul Paulus menerima berkat atau menerima jabatan, mungkin dia sedang menikmati masa liburan, atau mungkin Rasul Paulus pada saat itu sedang berada di zona nyaman. Ini yang menjadi pertanyaannya, sehingga Rasul Paulus menuliskan surat sukacita ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Namun kalau kita mempelajari bahwa surat sukacita ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika pada waktu itu Rasul Paulus ini berada di dalam penjara. Justru ketika Rasul Paulus menulis surat ini, dia berada di dalam penjara. Rasul Paulus berada di dalam penjara yang pada waktu itu diperkirakan berada di penjara Roma, di daerah Kaisarea atau di Efesus, menurut dugaan itu Jadi artinya ketika Rasul Paulus menerima surat ini, Rasul Paulus ini benar-benar dia tidak dalam keadaan sukacita secara jasmani, namun justru dia berada di dalam penjara. Namun apa yang membuat Rasul Paulus merasa bersukacita ini? Karena Rasul Paulus ini merasa bangga karena jemaat yang ada di Filipi ini memperhatikan dan mau membagi berkat secara jasmani kepada Rasul Paulus yang pada waktu itu Rasul Paulus berada di dalam penjara. Bukan berarti ketika Rasul Paulus mendapatkan berkat dari dari jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, dia merasa senang, merasa sukacita yang mendalam. Tetapi yang membuat dia senang itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu sesungguhnya bertumbuh. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang tidak mengistimewakan dirinya dan tidak pernah memikirkan yang namanya fasilitas di dalam pelayanannya. Makanya Rasul Paulus ini di dalam pengalamannya banyak mengalami banyak hal di dalam pelayanannya. Bahkan Rasul Paulus ini mengatakan, kalau kita melihat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 mengatakan, ini kukatakan kepadamu bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus di dalam pelayanannya senantiasa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bahkan dikatakan Rasul Paulus pernah mengalami apa itu yang namanya kekurangan dan apa itu yang namanya kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi sehingga di ayat yang ke-13 Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus ini adalah Rasul Tuhan yang sangat militan sekali. Jadi Rasul Paulus merasa bangga kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini benar-benar dihidupi oleh jemaat sehingga jemaat itu mau berbagi dengan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah itu berjanji menanggung, Allah itu berjanji memberikan kepada kita apa yang menjadi keperluan, memenuhi segala keperluan kekayaan di dalam kehidupan kita. Itu adalah suatu janji Allah yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Dan mungkin sekarang untuk kita, jemaat pemahaman Alkitab yang mengikuti acara streaming pada saat malam hari ini, apakah benar bahwa Allah itu memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus? Tentunya ketika Rasul Paulus menulis surat ini ada dasar yang membuat Rasul Paulus menulis surat ini. Saya yakin dan kita semua tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang cendekiawan. Dia rasul yang mau belajar, dan Rasul Paulus ini benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga ketika Rasul Paulus ini mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan di dalam kemuliaannya di dalam Kristus Yesus, ini bukanlah suatu sekedar teori. Kalau kita mengingat kalau kita mempelajari bagaimana pada waktu Tuhan Yesus hadir di acara perkawinan Kana, kita semua tahu di tengah pesta itu akhirnya yang mempunyai hajat kehabisan anggur. Kemudian Ibu Yesus mengetahui akan hal itu, dan Ibu Yesus mengatakan kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatnya belum tiba, saatku belum tiba. Namun Ibu Yesus mengatakan kepada, kalau saya katakan, kalau zaman sekarang panitia pernikahan pada waktu itu mengatakan apa saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lakukanlah itu. Dan benar, kemudian Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melihat keadaannya sudah memang saatnya untuk dia melakukan sesuatu, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada pegawai, pada panitia itu, cedoklah air yang ada di dalam tempayan itu dan berikanlah kepada pemimpin pesta. Dan ketika air yang diberikan kepada pemimpin pesta itu, air itu sudah berubah menjadi anggur. Dan akhirnya kalau seandainya, saya katakan, kalau seandainya saat itu orang yang menikah ini tidak mengundang Yesus hadir di tengah-tengah perkawinannya, maka saya sangat yakin dan percaya keadaannya itu tidak seperti yang dialami pada saat Tuhan Yesus datang. Mereka akan menjadi sangat malu karena mereka kehabisan bahan makanan, yaitu khususnya anggur. Jadi pesta itu nanti akhirnya jadi berantakan. Dari sini saya menyikapi bahwa benar memang Tuhan itu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Terbukti ketika perkawinan di Kana itu, Tuhan Yesus dapat mengubah air menjadi anggur untuk memenuhi keperluan pesta pada waktu itu. Kemudian yang kedua, kita ingat pada waktu itu bahwa ketika orang banyak mengikuti Tuhan Yesus dan pada menjelang hari mulai malam, Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Namun ketika Tuhan Yesus mengatakan untuk Filipus memberi makan roti kepada orang-orang banyak yang mengikuti dia, Filipus menjawab kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Jadi kadang-kadang jujur, kita ini memiliki pemikiran seperti Filipus, seperti murid-murid Yesus. Dalam keadaan yang mendesak, kita ini tidak sadar bahwa ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita.
Sehingga ketika kita diperhadapkan oleh Tuhan Yesus, diizinkan Tuhan Yesus menghadapi situasi seperti murid-muridnya, kita lupa bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah kita, bahwa kita itu tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dapat melakukan segala perkara. Kemudian Filipus mengatakan tidak cukup roti seharga 2 dinar untuk memberi makan 5.000 orang sekalipun mereka mendapatkan sepotong roti kecil. Ini adalah pemikiran manusia. Memang kalau menurut kita ketika kita dalam keadaan terhimpit, ya kadang-kadang kita itu justru berpikir seperti Filipus ini. Mana mungkin? Ya, mana mungkin saya bisa keluar dari masalah ini? Mana mungkin ya saya bisa mengatasi atas persoalan ini? Mana mungkin penyakit saya ini bisa disembuhkan? Tetapi kita harus ingat bahwa murid-muridnya lupa bahwa sebelumnya Tuhan Yesus juga telah melakukan banyak mujizat di antara mereka, tetapi mereka lupa bahwa Yesus itu sanggup melakukan ya segala perkara di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengatakan, apa yang ada padamu? Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan dua ekor ikan kecil. Tetapi apa artinya untuk orang yang banyak ini? Namun Tuhan Yesus mengatakan suruh mereka duduk. Kemudian Tuhan Yesus berdoa dan mengadakan tangannya mengucap syukur. Kemudian menyuruh membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada orang yang ada di situ. Dan kita semua tahu bahwa mujizat terjadi. Akhirnya 5.000 orang laki-laki dapat makan sampai kenyang, termasuk perempuan dan anak-anak. Dan sisanya kalau dikumpulkan ada 12 bakul. Artinya apa? Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Itu benar-benar nyata. Allah yang kita sembah itu adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa Allah berjanji ya akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dalam Kristus Yesus. Itu yang menjadi pertanyaan. Mengapa Allah berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita, segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus? Setidak-tidaknya saya mendapatkan 3 alasan ya. Yang pertama adalah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memenuhi segala keperluan kita itu adalah Allah yang bertanggung jawab atas segala ciptaannya dan bertanggung jawab untuk memelihara ciptaannya atau memelihara umatnya. Jadi kita semua tahu ya, kita semua tahu bagaimana pada waktu itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun, mereka selama 40 tahun mereka tidak kekurangan makanan, bahkan kasut mereka, sepatu mereka, pakaian mereka itu pun tidak menjadi rusak. Bahkan Tuhan memberkati mereka dengan makan roti mana yang daripada surga, sehingga mereka ini tidak kekurangan dalam hal makanan. Dan inilah bukti pemeliharaan Tuhan ya, bagaimana Tuhan itu benar-benar memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umatnya, orang ciptaan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab Tuhan. Makanya Tuhan memberi manna kepada bangsa Israel pada waktu itu selama di padang gurun. Makanya Mazmur Daud mengatakan di dalam Mazmur pasal 78 ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan demikian. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan manah untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Inilah bentuk rasa tanggung jawab Tuhan kepada ciptaannya dan bentuk pemeliharaan Tuhan kepada umat kesayangannya. Kita ini adalah umat ciptaan Tuhan, kita ini adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan berjanji ya akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang Tuhan minta daripada kita agar kita ini tetap percaya dengan segala apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau kita percaya, saya sangat yakin dan percaya apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mengapa Allah berjanji akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus? Yang kedua adalah alasannya adalah
Allah yang kita sembah itu adalah Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Mari kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Artinya Bapa yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Kalau ya dikatakan Bapa di dalam dunia ini saja tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Dia tidak akan menelantarkan kita. Dia tidak akan memberikan batu kepada kita yang meminta roti. Dia tahu persis apa yang menjadi keperluan di dalam kehidupan kita. Namun mengapa kadang-kadang hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah kita harus banyak mengintrospeksi diri, mengapa ya kebenaran firman Tuhan ini tidak menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Adakah kehidupan kita itu sudah menyimpang dari firman Tuhan? Atau ketika kita membaca firman Tuhan atau ketika kita mendengar firman Tuhan itu lalu begitu saja, tidak kita simpan di dalam hati, tidak menjadi perenungan di dalam kita, tidak menjadi perenungan di dalam kehidupan kita, apalagi kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita, saya sangat yakin dan percaya firman Tuhan itu adalah firman ya dan amin. Maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi alasan yang kedua adalah mengapa Allah berjanji akan memenuhi segala keperluan kita di dalam Kristus Yesus, karena Allah yang kita sembah adalah Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Kemudian yang terakhir adalah mengapa Allah itu berjanji akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sanggup menyediakan. Artinya dia adalah Allah Jehovah Jireh. Dari mana dasar kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini? Kalau kita membuka di dalam Kejadian pasal 22 ya, Kejadian pasal 22 ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 ya. Sampai ayat yang ke-10, maka di situ dikatakan, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Isa anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelihnya. Kemudian ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini ya menjadi bukti bahwa bagi kita semua bahwa sungguh apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa Allah itu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam Kristus Yesus itu benar-benar nyata. Biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita masing-masing, dan biarlah kita ini mempercayai kebenaran firman Tuhan bahwa benar apa yang dikatakan Tuhan. Allah menyediakan Allah menyediakan apa yang menjadi keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Kalau kita mempercayai akan hal itu, maka itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal setidak-tidaknya mengapa Allah berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Yang pertama adalah Allah adalah pencipta yang bertanggung jawab atas ciptaannya dan memelihara ciptaannya atau umatnya. Kemudian yang kedua,
Allah berjanji akan memenuhi segala keperluan kebutuhan kita menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus, karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, karena Allah sanggup menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada, sehingga apa yang menjadi keperluan kebutuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita mempercayai, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam yang indah ini, karena kembali kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan benar-benar termeterai di dalam hati kami. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Allah-Ku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dan biarlah firman itu benar-benar menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan benar-benar Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, nyata firman itu boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang mengikuti pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangganya, Tuhan memberkati hidup nikahnya, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati studi anak-anaknya, Tuhan juga memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati dengan berkat panjang umur. Apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil beruntung, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.